Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Mami Channel. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar moms, bunda, kakak, adik semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang udah setia nonton videonya Mami Channel. Semoga apa yang Mami share dapat menghibur dan bermanfaat. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan kalian semua. Kembali lagi bersama aku Mami Channel. Nah, di video kali ini Mami mau share tips bagaimana kita merubah kebiasaan boros untuk menjadi hemat. Nah, di sini Mami menggambar jari tangan. Itu sendiri ada maknanya ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa Mami kok menggambar jari tangan gitu ya. Jadi ternyata ada makna di balik 5 jari yang ada di tangan kita. Apa aja maknanya? Mami mulai dari ibu jari. Nah, untuk ibu jari itu, kalau kita mengacungkan jempol itu kan artinya bagus ya, Mam. Jadi ibu jari itu sebagai simbol kebaikan. Dan yang kedua itu ada jari telunjuk ya, Mams. Jari telunjuk itu biasanya kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu. Nah, di sini jari telunjuk itu mengajarkan kita untuk bisa menjadi contoh yang baik untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Terus yang ketiga itu ada jari tengah ya. Jari tengah ini lebih panjang di antara yang lainnya gitu ya. Jadi maknanya itu setinggi apapun pangkat atau derajat yang kita miliki, janganlah kita sombong. Untuk selanjutnya Mams, yang keempat itu ada jari manis. Nah, biasanya kalau kita pakai cincin itu biasanya di jari manis gitu ya. Nah, jari manis itu sendiri memiliki makna, yaitu kita harus bersikap baik di depan dan juga di belakang. Jadi nggak boleh baiknya itu cuma di depan, tapi di belakang kita jelek-jelekin orang dan sebagainya gitu ya. Yang terakhir ada jari kelingking Mams. Jari kelingking itu yang paling kecil ya. Itu maknanya kita itu dilarang ikut campur atau mengganggu urusan orang lain. Kira-kira seperti itu tadi ya Mams, menurut Mami makna atau filosofi dari 5 jari yang ada di tangan kita itu ya. Entah itu benar atau tidak, kita ambil sisi positifnya aja gitu ya Mams. Masya Allah, luar biasa sekali ya Mams makna dari jari tangan yang kita miliki ini. Maka dari itu kita harus gunakan kedua tangan ini untuk selalu berbuat baik. Untuk makan, untuk minum, untuk mandi, untuk angkat barang, untuk nulis, untuk memasak, mencuci, beres-beres. Semua kegiatan yang kita lakukan itu pastilah menggunakan kedua tangan ini. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menganugerahkan kedua tangan yang begitu kuat, yang sehat, sehingga kita bisa mengerjakan sesuatu dengan mudah. Oke Mam, sekarang kita lanjut ke topik yang akan Mami bahas di video kali ini. Jadi Mami kali ini mau bahas tips merubah kebiasaan boros menjadi hemat. Nah, ketika kita ngomongin soal boros nih ya Mams, pernah tidak terbesit di dalam hati, aku itu termasuk boros juga nggak ya? Wah, berarti pikiran kita sama nih Mams. Karena Mami juga lagi mengoreksi diri sendiri, termasuk pemboros atau tidak. Yang tahu jawabannya ya tentu diri kita sendiri ya Mams. Kalau hanya dibiarkan lama-lama, sikap boros ini akan menjadi sesuatu kebiasaan yang berkepanjangan. Nah, ibaratnya itu rumput liar kalau dibiarkan tumbuh dan tidak dibasmi, dia akan menjadi parasit untuk tumbuhan
tanaman lainnya gitu ya. Begitu juga dengan kebiasaan boros yang kita miliki. Kalau tidak segera diobati bakal menjadi penyakit yang serius nih. Jadi Mams, boros itu bisa diartikan sebagai perilaku menghabiskan sesuatu untuk hal yang sia-sia atau melakukan hal yang berlebih-lebihan. Hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 26-27, yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Nah, sekarang Mami langsung saja mau tuliskan 5 tips merubah kebiasaan boros menjadi hemat. Untuk yang pertama, kita cari tahu terlebih dahulu pada anggaran mana yang terjadi pembengkakan. Untuk lebih mudahnya Mams, kita membuat catatan setiap pendapatan yang masuk dan juga pengeluaran di setiap bulannya. Jadi kita nanti tahu di pos mana yang sering terjadi over budget ya. Dan ternyata setelah Mami cari tahu itu, yang paling membuat boros itu adalah kebiasaan jajan. Biasanya kalau kita sering keluar, kita belanja, itu biasanya tidak lupa kita selalu beli jajan ya. Dan kita sering beli jajan itu dalam jumlah yang banyak gitu ya. Jadi itu yang sering kali membuat pembengkakan pengeluaran. Jadi kita harus memangkasnya Mams. Bukan menghilangkan tapi memangkasnya biar lebih hemat. Lanjut ke tips yang kedua ya Mam. Untuk tips yang kedua yaitu cari solusi untuk mencegah sikap boros itu terulang kembali. Nah, contohnya kalau kita pas belanja itu kita bawa uang pas aja sesuai dengan budget. Atau kalau lagi jalan-jalan bawa bekal aja dari rumah, itu kan akan jadi lebih hemat gitu ya Mam. Lanjut ke tips yang ketiga yaitu menghindari setiap godaan. Nah, di poin ini itu menurut Mami yang paling berat ya. Karena kalau kita itu keluar, kalau kita lagi jalan-jalan ke supermarket atau ke mall itu biasanya kita selalu melihat banyak godaan ya. Nah, yang Mami maksud itu bukan godaan cowok-cowok ganteng atau cewek-cewek cantik gitu ya. Jadi godaannya itu biasanya berupa kita lihat barang-barang bagus. Nah, di sini kita harus berperang melawan gejolak keinginan ya, Mams. Ya, caranya kita membaca bismillah dulu sebelum masuk ke dalam toko. Biar nantinya nggak kilaf ya Mams. Selanjutnya tips yang keempat, berhemat secara bertahap. Nah, untuk merubah suatu kebiasaan itu jangan melakukannya secara ekstrim. Karena kalau kita mau makan mie instan aja itu ya harus direbus dulu. Jadi biar berhemat itu menjadi suatu kebiasaan, kita harus melakukannya secara bertahap. Yang penting itu terencana dengan baik. Yang terakhir, tips yang kelima yaitu terus berusaha. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah kegigihan. Karena untuk melakukan perubahan itu bukan suatu hal yang sangat mudah. Ada kalanya kita mengalami suatu kegagalan, bahkan terjatuh ke permasalahan yang sama. Nah, jadi kita harus segera bangkit dan membangun komitmen yang sudah kita tetapkan sejak awal. Kurang lebih seperti itu ya Mam, tips dari Mami. Semoga tips yang Mami bagikan ini membawa manfaat untuk kita semua. Maafkan ya jika ada salah-salah kata dari Mami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video Mami sampai akhir. Jika berkenan yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Pencet tombol like dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Biar selalu update video terbaru dari Mami Channel, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dulu video dari Mami Channel pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.